Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Louis Prasetyo yang berjudul Kristen Progresif Antikris. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan. Oke, kali ini kita akan lanjutkan membahas soal Kristen progresif ya. Belum ada habisnya. Pokoknya kita kejar terus sampai yang bersangkutan bertobat dan kembali ke jalan yang benar, guys. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah soal video. Dia mengatakan bahwa saya tidak percaya jika Tuhan, tapi dibilang situ seorang Tuhan. Wih, ngeri. Seorang Tuhan. Seorang Tuhan nggak mungkin dia sembah kalau tidak memasukkan. Itu karena memang Tuhannya manusia. Yesus kan manusia, orang kan. Makanya jangan coba-coba menuhankan manusia. Kalau Anda menuhankan manusia, Anda akan ngomong seorang Tuhan. Islam bisa nggak ngomong? Ada ngomong, oh, ya, Tuhan dalam Islam itu orang, nggak bisa. Tapi faktanya memang Tuhan Kristen itu adalah orang, manusia. Manusia itu kan kata lainnya orang. Orang yang bernama siapa? Yesus. Kan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya adalah orang yang bernama Yesus. Selesai. Makanya bisa dianalogikan sebagai seorang Tuhan. Nggak aneh, guys. Itulah akibat Anda coba-coba menuhankan seorang manusia. Ya, makanya ada yang ngomong kayak siapa ini adalah seorang manusia, seorang Tuhan. Itu make sense ya, masuk akal. Kalau jujur ya, Anda akan mengatakan itu masuk akal, guys. Kalau tidak memasukkan orang yang baik masuk ke surga. Nah, ini persoalan nih. Mari kita akan nonton videonya. Kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu dari perspektif gue ya. Pokoknya memang saya tidak sepakat dengan si Brian. Kenapa? Meskipun saya juga tidak sepakat dengan Louis ya. Jadi kenapa saya tidak sepakat dengan Brian hal ini? Karena gini, Tuhan tuh kok bisa kan analogian gini, meskipun nggak sama dengan orang tua ya, Anda bayangkan ya. Kita pakai logika sederhana, analogi sederhana. Orang tua kalau anak durhaka apa yang terjadi? Dikutuk jadi batu kayak paling kundang. Jadi kalau anak bandel apa terjadi? Dia akan hukum anaknya yang bandel itu. Sampai hukumannya kelar, dia akan maafin anaknya kan. Dia bandel bisa di kebandelan anak itu masih bisa terima orang tua. Tapi kedurhakaan tidak bisa terima orang tua. Sama kayak Tuhan. Juga pikirnya, analoginya. Tuhan masih bisa menerima orang hamba umat yang bandel. Tapi Tuhan tidak bisa menerima hamba yang durhaka. Ya, makanya kita tidak boleh menyembah Tuhan yang salah. Ini sama dengan kita tidak boleh durhaka pada orang tua. Orang tua kita A, ya kita akui A sebagai orang tua kita. Jangan orang tua kita A, kita akui si B sebagai orang tua kita, jangan. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan yang benar adalah A, kita akui dia sebagai Tuhan yang benar. Jangan kita akui Tuhan yang nggak benar, yaitu si B sebagai Tuhan. Itu namanya ciptaan yang durhaka, guys. Jadi kalau orang durhaka aja sudah luar biasa, levelnya rusaknya, apalagi kalau ciptaan yang durhaka. Karena hubungan antara Tuhan dan manusia itu lebih tinggi dibandingkan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Karena orang tua tuh sebanyak apapun orang tua kasih, tidak sebanyak yang Tuhan kasih kepada kita. Tuhan memberikan segalanya. Ya, Tuhan bakal memberikan kehidupan, Tuhan memberikan oksigen yang kita hirup, Tuhan memberikan matahari, memberikan rezeki, bahkan memberikan orang tua yang memberikan kita banyak hal tadi. Tapi orang tua kan memberi kita terbatas. Itu logika pikirnya, guys. Dari perspektif gue ya, dari gue ini gue pribadi ya, mungkin bersama teman-teman progresif lainnya. Ya, gue nggak percaya surga dan neraka. Wow. Setidaknya, ya, tidak seperti yang kita gambarkan selama ini. Nah, kalau kalian pernah baca sebuah buku yang judulnya The Silent Killer. The Silent Killer menunjukkan bagaimana
sesuatu yang bisa membunuh secara diam-diam, membunuh iman dengan diam-diam yang tidak terdeteksi dalam gereja, yaitu orang yang percaya bahwa orang itu bisa diselamatkan karena perbuatan baik. Dan ini jelas pertentangan dengan kekristenan. Nah, silent killer inilah nafas hidup dari Kristen progresif. Seseorang yang percaya bahwa keselamatan itu melalui perbuatan baik dan juga melalui orang-orang yang melakukan kebaikan kemudian masuk surga. Disinilah Kristen progresif berdiri, dan ini bertentangan dengan Kristen sejati. Loh, kenapa bisa bertentangan? Iya, karena dalam kekristenan jelas kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Mari coba kita lihat di dalam Efesus pasal 2. Ini keduanya sama-sama kurang masuk akal. Yang satu nggak beriman tapi hanya berbuat baik. Yang satu lagi cukup beriman nggak berbuat baik. Nggak masuk akal dua-duanya. Yang masuk akal adalah Anda harus beriman dan berbuat baik. Itu boleh masuk akal. Kenapa? Sama kayak anak tadi. Anda kamu selamat ya harus tidak durhaka orang tua dan berbuat baik pada orang tua. Kan gitu. Masuk akal nggak? Masa Anda tuh yang satu tidak mengakui orang tua tapi berbuat baik, ya seperti si Brian atau kayak Louis, adalah Anda percaya pada orang tua tapi bandel. Mana benar dengan kita nih Muslim, kita meyakini kita nggak cukup hanya tidak durhaka pada orang tua tapi juga harus jalan baik. Mana yang lebih masuk akal? Tentu kita. Makanya untuk selamat itu ya Anda sebagai pelakuan Anda pada Tuhan itu sebagai orang tua. Anda jadi anak yang tidak durhaka, jadi anak yang baik, patuh pada orang tua, menjalankan perintah orang tua dan menjauhi larangannya. Orang tua bilang, nak beli gula ke pasar, kau tidak, ini kan tidak usah. Ya kita kerjakan. Nak tolong bantu ibu bikin masak, kita kerjakan. Bantu ibu nyuci pakaian, kita kerjakan. Itu dosa itu. Nah, kalau dia perintahkan, larang dia jangan dugem ya, nak, jangan keluar rumah lewat 10 malam, kita kerjakan juga. Dalam artian kita patuhi perintah itu, larangan itu. Nah, itu ada buat kita selamat. Orang tua kita sayang kita. Coba kalau kita durhaka, orang tua kita tuh bukan hanya benci lagi. Udah dia bakal nganggap kita sebagai anaknya lagi karena kita tidak anggap dia orang tua kita. Fatal itu. Nah, kalau kita misalnya kita anggap dia orang tua kita, tapi kita bandel, disuruh ini nggak mau, suruh itu tidak mau, dilarang ini nggak mau, ya dia akan marah sama kita meskipun nggak benci. Nah, apa selamat anak yang buat orang tua marah terus? Kan tidak. Makanya harus dua, ya, Anda tidak durhaka dan Anda baik pada orang tua. Makanya dalam Islam itu dijadikan dua hal. Nggak cukup hanya Anda tuh beriman, tapi juga beramal soleh, orang baik. Itu ajaran yang logis sekali, guys. Jadi kepastian masuk neraka memang masuk surga itu memang ada pada iman itu tadi. Tapi untuk agar tidak masuk neraka juga tergantung pada berbuat baik. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kepastian Anda tidak dihukum adalah Anda tidak mati orang tua Anda pasti tidak akan dihukum. Tapi kalau Anda cuma modal tidak durhaka, kalau Anda bandel tak akan dihukum, guys. Gitu loh, kayak begini. Sama Islam juga begitu. Jadi nggak cukup jadi Anda tuh akan tetap tidak diusir rumah selama Anda mengakui itu orang tua Anda. Tapi Anda tetap harus tidak bandel supaya Anda tuh tidak dihukum. Itu dalam Islam diyakini dan itu masuk akal sekali. 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jelas dikatakan di situ. Guys ya, iman itu nggak selamanya pemberian Allah secara gratis. Ya, pemberian Tuhan secara gratis. Ada step-stepnya iman itu ya, hidayah itu ya. Jadi ada usaha kita juga. Namanya menyebut iman. Makanya, dan dia harus tahu iman itu ada iman buta, iman tidak buta. Contoh, saya dari kecil iman saya buta, saya akui. Karena saya itu hanya ikut orang tua. Orang tua agama Islam, saya agama Islam. Nah, ketika saya dewasa, baru saya tuh sadar bahwa iman saya iman buta. Saya tidak pernah mempelajari agama saya dan membandingkan dengan agama lain. Maka saya mulai melakukan itu. Saya mulai melakukan belajar kajian perbandingan agama. Di situ saya setelah itu kelar, baru saya tuh berubah dari iman buta menjadi iman yang asli. Gitu. Karena saya sudah mengadakan kajian sendiri, rumusan sendiri, dan perbandingan sendiri. Sama kayak gini. Anda selama ini, misalnya kita memilih mobil terbaik tahun 2023, mobil terbaik ya.
Anda selama ini cuma ikutin orang. Oh, orang pakai ini, Anda pakai itu juga. Nah, kalau Anda mau benar, Anda bicara itu mobil terbaik, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang merumuskan itu. Bagaimana mereka merumuskan mobil terbaik tahun 2003? Mereka ambil tiap mobil dari tiap brand, mereka bedah, mereka analisis apa kelebihan kekurangannya, mereka jejerkan, mereka bandingkan, lalu mereka godok, mereka ambil sebulan, mereka detailkan, mereka bandingkan mana kekurangan kelebihannya, baru mereka tentukan mobil terbaik tahun ini. Itu harus dilakukan. Itu baru namanya ini mobil terbaik tahun 2003. Nggak ikut-ikutan saja, guys. Itu masih buta namanya. Ikut orang itu tanpa kita membuat tubuh sendiri itu adalah buta namanya. Nah, sama dengan mereka ini begitu. Dia tidak membuat rumusan sendiri. Dia hanya ikut dogma saja Bapak Gereja yang sudah dirumuskan Bapak Gereja. Kalau kita tidak, kita membuat rumusan sendiri dan kita membandingkan dengan rumusan dari para ulama. Jadi ada kemandirian di situ, guys. Itu yang penting. Ya, jangan pernah sandarkan logika pada orang lain tanpa Anda memakai logika Anda. Jangan sampai terjadi. Manusia cerdas adalah manusia yang berpikir. Kita diciptakan semuanya dengan akal pikiran, dengan otak, gunakan itu. Jangan andalkan otak orang lain, jangan. Ya. Orang lain itu digunakan juga ya, tapi jangan sepenuhnya. Otak kita dipakai juga. Ini itu namanya kolaborasi otak. Ya. Semua otak dipakai, ya. Tentu otaknya harus otak sehat ya, jangan otak pemabuk udah pakai. Orang lagi mabuk ada tanyain jangan. Kalau kita kan bukan pemabuk nih, kita orang sehat, orang cerdas gitu. Ya kita pakai otak kita. Kita kolaborasi dengan otak orang-orang yang sudah merumuskan itu. Kita bandingkan, kita compare, kita detailkan, kita rumuskan. Itu baru yang terbaik, guys. Jadi kita akan dapat yang benar gitu kan. Jelas dikatakan di situ bahwa keselamatan yang kita dapat bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita melakukan sesuatu yang benar, yang baik, kemudian kita diselamatkan, bukan. Tetapi semua semata-mata karena. Jadi kalau gitu ya sama kayak orang tua tadi. Masa bukan karena kita nggak bandel kita tidak dihukum orang tua? Kan kita tuh syarat untuk orang tua hukum itu adalah supaya kita jangan bandel, nggak bandel, dan kita jangan sampai durhaka pada dia. Kan dua itu syarat yang harus kita penuhi. Syarat orang tua tidak hukum kita adalah kedua. Pertama, kita jangan dia durhaka dan jangan bandel sama dia. Apa syarat cuma satu? Kita nggak durhaka saja nggak cukup. Kita bandel kan dihukum. Atau syaratnya cuma jangan bandel saja, tapi tetap durhaka orang tua, dihukum juga. Lebih parah hukumnya bahkan diusir di rumah, bahkan dianggap anak lagi. Jadi semua itu perlu usaha, guys. Perlu usaha. Makanya dulu tuh kenapa Tuhan tuh menyuruh kita mempersembahkan korban bakaran. Dia lihat usaha kita untuk minta ampun. Memang itu maunya dia. Nah, tiba-tiba sekarang jadi Tuhan yang berbeda. Aneh sekali, guys. Dulu dia mampu mengampuni dosa, hanya dengan memberi kita syarat untuk mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba dia harus jadi Tuhan yang tidak mampu lagi. Ya, mengampuni dosa kan ada hal yang mudah bagi Tuhan. Nah, semua tergantung dia, gitu loh. Sama kayak kita mau maafkan, kita kan semua tergantung kita. Kita mampu melakukan itu. Masa dia harus berusaha untuk bunuh dirinya sendiri sehingga menjadi Tuhan yang nggak mampu? Itu aneh sekali, guys, logika berpikirnya. Karena Tuhan itu tidak mungkin berhubungan dengan sesuatu yang tidak mampu dan mampu, tapi dia harusnya hanya berhubungan dengan mau tidak mau, guys. Itu baru nama Tuhan. Mata-mata karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah, ajar ya, itulah Tuhan itu menjadi tidak mampu dosa sehingga dia harus mengorbankan diri sendiri dalam kayu salib, harus berusaha sendiri, guys. Itu menjadi hal yang aneh. Kok Tuhan jadi berubah dari sesuatu yang mampu jadi tidak mampu gitu kan? Kristen progresif. Saya ulangi sekali lagi. Kristen sejati percaya bahwa keselamatan karena anugerah Tuhan, karena bukan perbuatan baik. Tetapi Kristen progresif percaya bahwa seorang diselamatkan karena perbuatan baiknya. Ini dua-duanya salah, guys. Sama kayak ada orang, saya ulangi ya, ada yang mengatakan bahwa kamu yang penting, si brilliant loginya seperti kamu tuh yang penting jangan bandel. Kamu boleh durhaka, tapi jangan bandel. Ini salah kan? Nah, Luis beda lagi. Kamu jangan durhaka, kamu nggak boleh durhaka, tapi boleh bandel. Tetap salah juga. Yang benar apa? Kamu jangan durhaka, jangan bandel. Artinya apa? Jangan tidak percaya pada Tuhan, itu durhaka.
dan jangan melanggar perintah Tuhan alias harus berbuat baik. Itu baru namanya jangan bandel, guys. Itu loh gue pikirnya. Perbuatan baiknya ini bertentangan, dan kesimpulannya jika logikanya seperti ini berarti Kristen progresif bukanlah Kristen. Sederhana seperti itu. Karena seorang yang Kristen sejati dia tahu bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sekarang gini, saya katakan kalau begini, Kristen itu adalah pengikut Yesus, ya, pengikut Yesus, ya kan, Kristen, pengikut Yesus. Nah, kalau cuma katanya harus percaya Yesus, kita juga percaya Yesus. Maka kita bisa melabeli diri kita sebagai Kristen. Kita ini Kristen juga. Kalau itu dimasukkan sebagai pengikut Yesus secara kata. Tapi kan yang maksud sih adalah dogma. Dogmanya beda. Selesai. Tinggal bilang aja dogmanya beda. Kamu nih dogmanya beda sama saya, sudah selesai. Kenapa harus sebut sebagai kamu bukan Kristen? Kamu Kristen, tapi dogma kita beda. Selesai. Kata dia juga pengikut Yesus. Bahkan Islam juga pengikut Yesus, cuma kita nggak mau bilang diri kita Kristen. Kan kita sejatinya adalah kita bukan pengikut Yesus sebenarnya, kita pengikut Muhammad. Jadi kita percaya Yesus ya, tapi bukan pengikutnya. Kita percaya Yesus dan Muhammad, tapi kita ikut dari Muhammad, guys. Itu poinnya. Kalau bilang kan tidak, dia percaya Yesus dan ikut Yesus. Perkara dogmanya beda itu hal lain lagi gitu. sekarang gini, saya katakan kalau seandainya Tuhan menuntut untuk perbuatan baik bisa membuat orang masuk surga, seseorang yang baik bisa masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang orang yang baik itu? Orang baik adalah orang berbaik. Misalnya gini, ada orang yang dia tuh bantu orang lain, ngasih orang lain makanan, ya kan, orang lapar kasih makan sama dia, itu orang baik namanya. Dia baik ketika itu. Jadi ketika dia misalnya lagi berbuat jadi jahat waktu itu, jadi orang itu ada waktu baik, ada waktu dia jahat. Ada sisi baik, ada sisi jahat. Nggak adil kalau dengan mengatakan bahwa semua orang berdosa, ya, di dalil bahwa seakan-akan kebaikannya itu nggak ada harganya, nggak bisa begitu. Seorang itu dinilai dari perbuatannya. Contoh gini, ada anak yang dia tuh kadang bandel kadang tidak. Misalnya gini, dia kadang-kadang di seorang tuanya masih mau nak beli gula ke pasar, oke bu siap, tiba-tiba bu saya lagi malas bu lagi main game misalnya. Atau nak kamu jangan keluar rumah di malam ya, jangan dugem ya, siap bu, besoknya dilarang nggak mau. Itu anak nggak bisa Anda bilang sebagai anak bandel, nggak bisa. Karena lihat juga kebaikannya gitu. Atau misalnya dia melakukan kebaikan dalam bentuk lain, misalnya, meskipun dia nggak mau dilarang, misalnya, jangan dia dugem juga, jangan keluar, tapi dia tuh melakukan hal lain, kebaikan lain, ya. Dia sebagai anak baik, dia tuh membantu menafkahi orang tuanya. Orang tuanya nggak mampu, dikasih makan sama dia, dirawat dia. Anda bisa bilang nggak tuh anak bandel? Nggak bisa. Dia kadang bandel, kadang baik. Itu. Dia adalah anak bandel sekaligus anak baik. Nggak bisa gara-gara kebandelnya Anda hilangkan kebaikan yang nggak bisa. Sama seperti ini. Mentang-mentang semua orang dosa, lalu semua orang tuh nggak baik, kan gitu. Kan ada orang baik dan orang tidak baik. Dan itu terjadi ketika dia melakukan hal momentum itu. Orang lagi berbuat baik, masa dikatakan dia orang jahat? Enggak. Orang jatuh adalah ketika dia berbuat jahat. Baru saja berbuat jahat gitu. Ngerti nggak lagi pikirnya? Ini adalah hal yang simple, guys. Makanya ada dua sisi pandangan ya. Misalnya gini, saya nggak tahu misalnya orang ini berbuat jahat. Saya nggak tahu bahwa dia tuh suka dugem misalnya. Atau suka berzina. Yang saya lihat adalah dia tuh suka memberi orang memakan orang, bantu orang. Tapi orang lain melihat bahwa dia tuh nggak pernah melihat bahwa apa yang saya lihat, bahwa dia tuh suka bantu orang dan segala macam. Dia hanya melihat bahwa dia tuh suka berdugem segala macam. Itu tuh kita kadang-kadang itu orang baik, dia kan ngatain itu orang jahat gitu. Dulu kita dua salah, enggak, salah benar kita. Dia adalah orang baik sekaligus orang jahat, selesai guys. Gitu. Jadi dia tuh bukan orang jahat, tapi dia adalah kedua-duanya. Itu loh gue pikirnya. Jadi orang tuh semuanya itu adalah ada sisi baik, ada sisi jahatnya guys. Itulah manusia. Dari di sini mengatakan bahwa Habib Ja'far katanya orang baik seperti dia nggak mungkin Tuhan nggak masukin surga. Pertanyaan saya, apakah orang itu tidak memiliki dosa sedikit pun? Pernah nggak dia buat dosa sedikit saja? Ini masa dosa sedikit dinilai?
Dalam artian menjadikan penjual masuk neraka kan masuk akal, guys. Kesalahan kecil jadi penjual masuk neraka itu aneh sekali gitu loh. Seakan-akan ada rasa maaf gitu loh. Sampai harus repot melombakan diri itu aneh sekali gitu loh. Ini adalah suatu hal yang harus pikiran logika lagi ya. Bayangkan ya, masa lalu. Sebesar apapun salah manusia. Ya, salah manusia itu tidak durhaka pada Tuhannya. Apa yang Tuhan perintahkan? Berikan korban bakaran. Persembahkan korban bakaran. Selesai. Itu bukti Tuhan itu mampu memberi dosa. Cuman dia maunya dengan syarat seperti itu. Tiba-tiba Tuhan itu berubah sekarang. Itu Tuhan tidak mampu. Harus begini, harus begitu. Aneh sekali, guys. Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu menunjukkan bahwa semua Anda bayangkan ada anak bandel. Semua orang anak bandel. Apa nggak ada baiknya? Ada baiknya. Orang jahat pun ada baiknya juga. Orang jahat tuh, ada lihat banyak orang yang di penjara itu kan? Dia buat jahat. Apa dia bilang? Jangan ikuti jejak saya ya. Itu baik kata-katanya, guys. Jadi nggak semua orang jahat itu adalah jahat semua. Dia punya hati nurani, gitu loh. Kecuali iblis, itu memang sudah beku hatinya. Karena memang dia itu sudah dipatok seperti itu. Memang udah apa ya? Udah niatnya udah parah kali itu iblis. Tapi kita tidak, kita masih punya dikasih hati nurani, masih dikasih hati, guys. Masih dikasih kemampuan untuk berpikir tuh bahwa itu salah atau benar gitu, guys. melakukan dosa dan memiliki dosa. Jadi tidak ada yang luput dari itu. Yang tidak berdosa hanya Yesus Kristus, karena Roh Allah dalam dirinya. Coba sebutkan dosa Bunda Maria. Coba. Saya pengen tahu apa dosa Bunda Maria. Coba sebutkan. Apa dosa Bunda Maria? Apa dosa Bunda Teresa? Kita ngomong yang mereka kenal aja ya. Kita nggak usah ngomong apa dosa Nabi Muhammad atau dosa Ali atau dosa yang lain, ya. Atau Anda kenal ada orang baik yang nggak pernah Anda tahu dosanya, ada loh, ya. Jadi intinya adalah kayak apa dosa misalnya Buya Yahya misalnya atau siapapun itu yang Anda, saya tidak bisa sebutkan, guys. Kan saya tidak tahu, saya nggak pernah melihat gitu, nggak pernah melihat, nggak bisa juga nuduh gitu kan. Jadi menyamaratakan semua manusia itu adalah suatu kesalahan, ya. Menyamaratakan semua manusia adalah suatu kesalahan. Melihat ini berdosa lalu tuduh semua manusia berdosa itu kesalahan. Maka kita mencontoh deh, Bunda Teresa dosanya apa, Bunda Maria dosanya apa, Nabi Ibrahim dosanya apa, Salomo Daud dosanya apa, coba sampaikan dosanya apa. Musa dosanya apa? Nah, jadi bukan hanya Yesus nggak berdosa, dan sebenarnya kalau ada jujur ya, Yesus juga ada dosanya. Anda tahu dosa Yesus apa? Ya, Yesus berdosa ketika dia perintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Dia melihat ada seekor keledai yang tertambat. Yang muridnya nggak tahu itu. Nah, mungkin dia dikasih tahu oleh siapa atau oleh Tuhannya atau malaikat, kita nggak tahu. Jadi dia tahu itu, lalu diperintahkan muridnya untuk ambillah keledai itu dan bawa kemari. Ketika tuannya melihat, katakan bahwa Tuhan meminjamnya, bahwa aku meminjamnya. Itu kata Yesus. Nah, itu apa namanya kalau bukan mencuri? Karena gini, logika sana, kalau kita minjam, bukan mencuri, apa yang dilakukan? Pertama kita harus cari siapa yang punya, datangi orangnya, kita pinjam baik-baik. Pak, boleh pinjam keledainya? Harus ada proses begitu. Akadnya harus ada, minjam. Kalau nggak boleh, jangan kita bawa. Kalau boleh, baru. Nah, ini enggak. Kalau yang punya melihatnya, baru kita katakan. Itu kan minjam namanya. Ngerti nggak? Sama kayak misalnya, Anda coba deh kalau nggak percaya kata saya. Anda cari ini ada motor yang diletak pemiliknya sembarangan, Anda bawa. Kalau tiba-tiba datang pemiliknya, maling, kamu ambil motor saya ngapain? Lalu Anda bilang, pinjam ya Pak. Ada apa reaksi pemilik?
dia akan tetap bilang Anda maling. Karena Anda bawa motor itu tanpa izin dia. Itu bukan minjam namanya. Minjam itu pakai izin. Itu dosa berarti, guys. Kedua, ngutuk pohon ara. Ada pohon ara, belum waktu musimnya berbuah. Ya, saya bilang dosa Yesus nih, kalau mereka mau jujur ya. Pohon ara belum waktunya untuk berbuah. Ya, Yesus kan seharusnya dia Tuhan. Dia kan kalau memang dia Tuhan harusnya dia tahu bahwa itu belum musimnya pohon ara untuk berbuah. Harusnya tahu dia. Tapi apa terjadi? Dia marah-marah melihat pohon ara belum berbuah, tidak berbuah. Lalu dia kutuk pohon ara itu tidak berbuah. Ini aneh sekali. Apakah pohon ara punya salah? Nggak salah dia. Karena pohon ara itu memang diciptakan memang berbuah pada waktunya. Dia tidak mampu berbuah karena belum waktunya. Kok disalahkan? Dikutuk pula. Ini dosa nggak? Dosa, guys. Mengutuk sesuatu, marah-marah pada sesuatu yang tidak bersalah. Belum waktunya untuk berbuah dan dia tahu itu, malah dikutuk dia. Aneh sekali, guys. Marah-marah pula gitu kan. Lalu apalagi? Contoh ketika dia membalikkan meja-meja pedagang merpati di halaman rumah ibadah. Dia memang oke, dia marah karena memang nggak boleh tempat ibadah itu jadikan tempat jualan. Meskipun ini cuma halamannya. Tapi kan bisa dengan cara baik-baik, ditegur kayak apa kayak. Ini dibalikkan meja-mejanya. Ini kan kekerasan, guys. Apa nggak bisa dengan cara baik-baik? Kalau cara nggak baik-baik nggak tembus, kasih waktu, balik lagi, kasihlah 3 kali peringatan warning. Ini nggak langsung datang langsung balik-balikkan meja. Ini kan suatu hal yang tanpa peringatan dulu, guys. Apa itu nggak dosa namanya? Itu minimal dosa Yesus yang saya sampaikan sini. Itu bukti, saya bisa kasih bukti dosa Yesus apa? Ya kan? Itu saya kasih bukti. Sekarang saya minta bukti apa dosa Bunda Teresa atau Bunda Maria. Tapi sekarang saya belum dapat menemukan dosa mereka. Belum dapat saya temukan. Atau tidak bisa kita sebutkan Siti Maryam. Apa dosa Siti Maryam? Ya, kita belum dapat temukan saya belum dapat temukan hingga sekarang. Atau kalau Anda ya, maka saya tanya itu. Coba Anda jawab di kolom komentar. Apa dosa Bunda Teresa? Apa dosa Bunda Maria? Kalau nggak ada, jangan ada kan ya. Anda bisa temukan buktinya di mana. Oh, dia pernah dosa waktu itu tahun sekian dia gini ya, itu. Tapi kalau dia bilang kalau dia cuma asumsi nggak bisa. Ada yang bilang gini, manusia berdosa nggak bisa, itu asumsi namanya. Saya maunya bukti. Tunjukkan kapan dan di mana Bunda Teresa dan Bunda Maria pernah berdosa. Itu poinnya, guys. Karena roh Allah dalam dirinya membuat tubuh manusia yang lemah itu kemudian tidak berdosa. Ini perbedaannya. Roh Allah membuat tubuh manusia tidak berdosa dalam tubuh Yesus. Faktanya dia berdosa. Kedua, harusnya kalau roh Allah dalam tubuhnya, harusnya dia bukan hanya tidak berdosa, tapi juga membuat dia tuh punya tubuh seperti Tuhan harusnya. Dia menjadi kebal, menjadi sama seperti Tuhan. Tapi kan tidak, dia tetaplah manusia. Bisa dibunuh, dilempari kotoran, dikejar-kejar. Jadi guys, apa ya? Dia harusnya kan kalau roh Tuhan juga dia harusnya punya sifat seperti Tuhan. Gitu kan? Ini kok dia punya sifat kayak manusia. Dia butuh makan minum, butuh tidur, gitu, butuh disusui ibunya ketika kecil. Ini aneh sekali, guys. Aneh sekali. Kok hanya berefek pada roh Tuhan itu hanya berefek pada satu aspek, tapi tidak pada aspek lainnya. Ini aneh sekali, guys. Dosa, dia tipu orang, dia tipu raja dan mengatakan bahwa istrinya adalah adiknya. Ishak pun seperti itu. Yakub dia tipu kakaknya, diambil hak keseluruhannya. Dan juga dosa-dosa dari anak-anak Israel, 12 anak Israel banyak. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, semua berbicara tentang dosa. Orang-orang yang jatuh dalam dosa, orang-orang yang hidupnya rusak, sehingga tidak. Jadi masuk akal nggak? Ada anak yang nggak durhaka, hanya kesalahan kecil dia membuat dia tuh diusir rumah. Masuk akal nggak? Anggaplah rumah itu surga. Nggak masuk akal, guys. Ya. Atau membuat dia tuh tidak dibolehkan datang ke rumah itu selamanya. Kan nggak masuk akal. Dibuang ke tempat yang sangat sangat kejam. Kan nggak mungkin. Anggaplah rumah itu kan surga. Kalau rumah surga, tapi dia tuh misalnya gini, anaknya tuh misalnya gini, nak kamu sudah dewasa sekarang, bapak suruh kamu keluar rumah. Tapi nanti kalau kamu kapan-kapan ke rumah ini boleh loh nak. Atau kalau misalnya bapak sudah tiada, kamu ambillah rumah ini di rumah kamu. Silakan. Tapi sekarang kamu keluar dulu. Kamu mandiri gitu. Kamu ajar kamu mandiri.
Nah, anaknya bandel misalnya. Masa karena anaknya bandel, bapaknya nggak mau terima dia di rumah itu lagi, kan nggak masuk akal. Tapi kalau durhaka baru. Ini aneh logikanya guys. Kalau hanya karena bandel, manusia tuh nggak layak masuk surga, itu aneh sekali. Hanya karena manusia berdosa, lalu nggak layak masuk surga, itu aneh sekali. Sekarang kan Tuhan itu tidak mampu mengampuni guys. Harus melakukan sesuatu dulu untuk bisa mengampuni, aneh sekali. Itu harus Anda pikirkan baik-baik. Kenapa kok bisa begitu logikanya gitu kan? Tidak mungkin seseorang itu bisa masuk surga karena perbuatan baiknya. Sebab Kasihan kali manusia ini ya. Gara-gara dosa kecil nggak layak masuk surga, aneh sekali. Padahal tujuan Tuhan itu, jadi gini loh. Tuhan tuh menciptakan manusia tuh dengan potensi melakukan dosa. Jadi kalau gitu salah siapa? Tuhan yang salah kalau gitu. Kalau gitu logika Anda. Kenapa? Kok Tuhan ciptakan kita dengan hawa nafsu? Karena nafsu tuh punya potensi, kesempatan untuk buat dosa. Harusnya kan Tuhan ciptakan kita sebagai malaikat. Artinya Tuhan nggak adil. Kenapa ciptakan malaikat yang bisa hidup di surga? Kenapa dia tidak menciptakan kita? Gitu loh. Meskipun malaikat tidak hidup di surga ya. Tapi malaikat itu pantas sama surga. Dalam artian kalau tidak menilai dari hawa nafsunya ya, tapi hanya kita yang pantas masuk surga karena kita tuh dikasih ujian hawa nafsu, mereka tidak. Tapi selagi ya kok bisa Tuhan tuh menciptakan kita gitu loh dengan hawa nafsu, dengan itu membuat kita tuh nggak pernah masuk surga, aneh sekali gitu loh. Jadi perbuatan sama kayak tadi itu, kenapa anak yang tidak durhaka itu nggak berhak untuk masuk ke rumahnya? Padahal dia tidak durhaka, hanya bandel gitu loh guys. Jadi bandel tuh dinilai lebih parah daripada durhaka, aneh sekali guys. Yang nggak parah itu kan durhaka. Durhaka pada orang tua, durhaka pada orang tua, pada Tuhan gitu kan. Masa bandel dinilai hukumannya neraka gitu kan, aneh sekali guys. sebaik-baiknya orang pasti memiliki sisi gelap dan dosa dalam dirinya. Contohnya, mungkin kita berbuat baik, memberikan sesuatu ke orang, tapi apakah hati kita tulus memberikannya atau tidak? Nah, kita tidak tahu. Mungkin kita kelihatan sabar, tapi seringkali marah-marah. Ini Luis ini apa ya? Mengubur kebaikan seseorang. Intinya semua orang ini adalah jahat semua gitu. Nggak ada orang baik. Ini aneh sekali guys. Ya, ada orang yang baiknya lebih banyak pada jahatnya ada. Ada. Jadi kita tuh fair. Kalau orang lebih banyak baiknya pada jahatnya, berarti dia orang baik. Kalau orang tuh lebih banyak jahatnya pada baiknya, berarti dia orang jahat. Atau kalau mau lebih jujur lah, dia orang jahat sekaligus orang baik, selesai. Cuman dia lebih aja sisi baiknya misalnya, atau lebih banyak sisi jahatnya, harus gitu. Kita harus objektif, harus detail. Gak bisa orang tuh semuanya jahat semua. Kebaikannya nggak ada nilainya, nggak bisa begitu guys. Kita tidak bisa menghakimi orang, dan kita bisa menghakimi diri sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang menghakimi orang itu adalah Tuhan, ya, atau pengadilan. Orang yang punya otoritas itu Tuhan dan atau pengadilan. Saya bukan bilang Tuhan itu orang ya. Nah, jadi bukan tidak ada yang otoritas, bukan tidak ada yang berwenang melakukan itu gitu loh. Itu poinnya guys. Kalau kita memang tidak berhak. katakan bahwa semua manusia berdosa, titik. Jadi nggak ada jalan kalau kita mau ke surga dengan perbuatan baik kita. 10 perbuatan. Ini nggak mungkin semua manusia berdosa, nggak mungkin. Ya, dalam artian gini, Anda harus bisa membuktikan dulu. Ya, ini seakan-akan ada manusia itu, seakan-akan ada manusia itu yang tidak berdosa sama sekali. Aneh sekali guys. Apa seakan ada manusia itu yang tidak berdosa sama sekali, yang tidak apa ya? Seakan-akan semua manusia itu berdosa semua. Tidak ada manusia itu yang tidak berdosa sama sekali, itu nggak ada. Itu aneh sekali. Gitu loh. Maka saya sampaikan sekarang. Coba kasih tahu saya dosa Bunda Maria atau Bunda Teresa. Ya, silakan coba. Perbuatan baik dan kemudian kita melakukan satu dosa kecil saja, rusak semua itu. Dan Rusak semuanya gitu kan. Oh gitu ngapain kita berbuat baik? Yuk kita buat jahat aja yuk. Karena percuma, kata Luis, percuma kata Luis. Aneh sekali guys. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau kita buat jahat, kita harus banyak berbuat baik untuk mengganti itu gitu loh. Sama kayak kita berutang. Kita berutang 1.000, ya kita bayar 10.000. Kalau bisa. Plus makan kan. Masa nggak ada efeknya gitu, nggak berguna, aneh sekali guys.
Jadi untuk apa kita berbuat baik kalau gitu, Luis? Aneh. Makanya nggak heran orang tuh menjadinya di situ. Untuk apa berbuat baik? Toh semuanya nggak ada nilainya. Aneh sekali guys. Itu namanya nggak adil. Orang adil akan menilai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dinilai dua-duanya. Misal saya bos. Saya anak buah saya ini lebih banyak baiknya pada jahatnya. Saya nilai saya sebagai orang baik. Jahat itu adalah sebagai hal yang kecil bagi saya. Kan lebih banyak baiknya, ibaratnya lebih banyak ya plus lah gitu. Itu baru fair bos. Tapi kalau ada bos yang wah nih jahat nih, ada boleh ke protes. Bos saya udah banyak lo buat baik sama bos, masa saya bilang jahat? Kamu kemarin tidur pas jam kerja. Tapi bos kan cuma saya melakukan itu sekali-sekali. Tapi ingat loh, saya sudah bantu bos loh. Saya kerja pagi dan malam, saya kedatangan tamu bagi bos, saya bersama dengan baik, saya jual barang bos dengan banyak, gitu kan? Bahkan bos gaji saya berbulan pun saya diam saja, saya terima, nggak saya tuntut segala macam. Bosnya bilang bahwa kamu tetap jahat karena kamu tidur, kamu tuh pernah tidur jam kerja. Aneh guys, aneh bos seperti itu. Tidak akan bisa terima dari logika anak buahnya. Aneh sekali, siapapun tidak akan bisa terima logika seperti itu gitu kan. Dan tidak sempurna, nggak mungkin bisa masuk surga. Kita semua berdosa. Masa masuk surga harus sempurna? Masa bisa masuk rumah orang tua kita harus sempurna? Kan nggak gitu guys. Ya, kita bisa masuk rumah orang tua kita. Pertama, kita tidak neraka. Itu pasti bisa masuk rumah. Kalau kita bandel pun kita bisa masuk rumah. Ya, paling dihukum gitu. Dan kalaupun tidak boleh masuk rumah paling sementara, tapi tetap boleh masuk rumah setelahnya kan. Ini adalah nggak ada hal yang tidak bisa membuat kita masuk rumah kecuali kita durhaka. Itu sama kita juga begitu logikanya. Jadi Kalau keselamatan dalam Yesus, bagaimana dengan Daud, Sulaiman, Ibrahim, Muhammad dan lain sebagainya? Ya, no. Gimana? Ingat, Yesus cuma jalan. Dan dia jalan sesuatunya pada masanya. Tapi ingat, sebelum dia ada jalan lain banyak. Ini tiap nabi itulah jalan menuju Tuhannya. Itu baru masuk akal. Karena tidak mungkin semua ikut Yesus, nggak mungkin. Nggak mungkin semua percaya kepada dia. Karena dia baru ada abad keberapa. Sama kayak nggak mungkin semua orang itu ikut Nabi Muhammad. Kan dia Nabi Muhammad baru ada pada abad berapa. Karena ada fase sebelum itu gitu loh guys. Makanya orang yang hidup zaman sebelum Nabi Muhammad ya ikutnya Yesus. Orang yang hidup sebelum Nabi Yesus ikutnya Musa. Itu seluruhnya sehingga ke Adam guys. Itu baru masuk akal. Baru namanya adil gitu kan. Jadi keselamatan hanya ketika kita bisa percaya kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, menghapus dosa kita, membuat kita benar, dan kemudian kita manusia yang berdosa ini. Jadi dengan menghapus dosa buat kita benar? Enggak. Yang buat kita benar adalah bukan dengan menghapus dosa, tapi dengan kita tidak mengulangi lagi. Gini misalnya, Anda punya hutang di warung, ya, Anda dikatakan nggak boleh hutang ke warung, tapi Anda hutang warung. Lalu setelah dihapus hutang di warung, apa Anda benar? Nggak benar Anda, belum benar. Anda benar ketika Anda komitmen tidak utang lagi, Anda tidak melakukan utang lagi, baru Anda benar. Tapi kalau Anda setelah ditebus Anda masih utang juga, itu yang Anda tetap nggak benar gitu guys. Jadi kebenaran satu orang adalah ditentukan ketika dia tidak melakukan hal yang salah, itu logikanya. Tapi kalau cuma ditebus, kalau dia masih buat salah, berarti dia nggak benar guys, masih belum benar itu poinnya. Dikuduskan, disucikan karena darah Kristus. Ingat Paskah. Paskah itu adalah yang terlewati artinya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dan bangsa Mesir, di mana Tuhan mengatakan, saya akan membunuh semua anak sulung. Semua anak sulung Mesir akan dibunuh. Semua anak sulung Israel juga akan dibunuh. Baik ternak, baik manusia. Tetapi satu syarat supaya anak sulungnya tidak dibunuh, tidak mati, adalah dengan menyembelih domba Paskah dan kemudian darahnya dioles di pintu, di ambang pintu, sehingga ketika Allah melewati rumah orang itu dan kemudian dilihat oh ada darah anak domba, maka dia akan dilewati, anak sulungnya tidak mati. Tapi barang siapa di rumahnya tidak ada darah domba Paskah,
dia pasti mati. Nah itu berarti itu hanya sebagai tanda. Tandanya apa? Darah domba. Bukan ini pintanya bukan untuk mempersembahkan dombanya itu guys. Itu beda ya. Itu hanya tanda. Ngerti nggak? Jadi beda. Ini saya pernah buat kontennya. Saya udah pernah buat konten itu ya untuk bantah Lucy tentang hal Paskah itu ya. Anda bisa tonton ulang video saya di konten saya yang beberapa waktu lalu. Jadi itu hanya sebagai tanda. Makanya yang dikasih lihat itu adalah darahnya saja. Darah yang dioleskan. Ya, sama kayak Anda tuh apa deh ngasih cat pilok kayak gitu. Cuman dulu kan belum ada cat pilok. Jadi yang media tuh palingnya kayak itu kayak darah domba, itu paling simple gitu. Nah, Anda tuh kalau disuruh dulu kasih cat pilok rumah Anda, Anda menjadi cat pilok di mana? Belum diciptakan gitu kan. Jadi harus apa cat gitu, belum ada, belum mendahulu gitu kan. Jadi itu satu-satunya cara darah domba yang mudah didapat waktu itu guys. Itu adalah darahnya saja. Jadi dombanya Anda kan bisa masak, bisa goreng, bisa makan gitu. Ya kan? Jadi intinya ini udah pernah saya buat itu untuk detailnya Anda bisa lihat konten saya ya. Saya tidak mungkin bahas lagi di sini. Dia pasti mati. Itu sebenarnya gambaran tentang kita. Kita ini manusia berdosa dari orang yang udah berdosa gitu loh. Dan kemudian Tuhan mau menghukum kita semuanya di neraka. Jadi kalau dibilang Tuhan gak tega masukkan orang neraka. Masa Tuhan tega hanya dosa kecil buat kita di neraka? Itu kekal kan, ini kan masalah kekal guys. Jadi gini loh. Tuhan itu kan sama kayak orang tua yang adil. Kalau anak durhaka ya dia akan usir di rumah. Tapi kalau anak bandel cuma bandel ya dia akan hukum sesuai kadar kebandelannya. Nggak mungkin Tuhan tuh punya dendam ke semua manusia. Anak cuma bandel diperlakukan sama kayak anak durhaka, nggak mungkin guys. Itu bukan Tuhan namanya. Tega masukkan orang neraka. Oh, kamu salah bos. Semua manusia itu Tuhan akan masukin di neraka. Tuhannya Luis kejam kali gitu ya. Guys, sama kayak orang tua tuh nggak mungkin masuk usir anak semua dari rumah, nggak mungkin. Campak anaknya ke suatu tempat yang kejam tuh nggak mungkin. Kecuali anaknya satu durhaka. Kalau bandel masih bisa diterima oleh dia. Nggak mungkin anak bandel diletakkan di tempat yang kejam, nggak mungkin. Diusir di rumah nggak mungkin. Kecuali mungkin sementara, masuk akal. Tapi nggak selamanya. Sementara neraka diciptakan untuk selamanya. Dalam artian kalau bandel pun masuk neraka, masuk lagi ke surga. Maka itulah makanya perbuatan baik perlu sebagai perimbangan. Ya kan? Dia dong, masa dong. Misalnya gini. Kita menimbang karyawan. Misalnya saya mau naikkan jabatan seorang karyawan misalnya. Saya nilai banyak plusnya apa minusnya. Saya bandingkan dengan yang lain. Kan nggak mungkin juga ada karyawan sempurna. Saya lihat nih plusnya sini nih, tapi dia salah sini. Oh masih banyak baiknya. Saya angkat dia di apa dia manajer misalnya. Kan nggak mungkin saya ambil yang lebih banyak salahnya dibandingkan yang benar gitu kan. Tapi kadang tidak mungkin ada manusia benar gitu. Makanya tetap kita harus angkat orang itu gitu loh. Jadi sekali lagi ya, nggak mungkin gara-gara kita tahu bahwa tidak ada orang yang benar 100% lalu kita tidak angkat orang dari siapa-siapa, kan nggak mungkin. Kita nggak kasih hukum. Jadi kita tahu kan logika sana adalah kita akan ngasih hukum manusia itu, nilai manusia itu berapa besar bandingan antara kebaikan dan kejahatannya. Itu logikanya. Kita menimbang keduanya baru adil. Yang hanya lihat kejahatannya saja, hanya satu kejahatan membuat kebaikannya hapus semua, kan nggak mungkin guys. Logika begitu kan. Akan masukin di neraka. Semua, saya, kamu, dan semua orang masih neraka. Cuma karena Allah mengasihi, makanya Allah kasih tahu. Kamu harus percaya kepada Yesus. Tidak. Dulu nggak begitu loh. Buktinya Tuhan tidak mau membuat kita masuk neraka. Apa buktinya? Dulu dia mempersembahkan korban bakaran, menyuruh kita untuk mempersembahkan korban bakaran. Itu syaratnya selesai. Gak ada berurusan dosa guys. Ya. Itu logikanya. Itu bukti. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita mempersembahkan korban bakaran, itu bukti bahwa Tuhan itu nggak mau kita tuh masuk neraka. Dia nggak mau. Makanya dia suruh kita mempersembahkan korban bakaran kalau kita berdosa. Selesai sudah. Kenapa harus ada perubahan? Kenapa dia mampu melakukan itu, tiba-tiba dia mampu? Itu yang harus dipertanyakan guys. Jadi sekali lagi apa yang boleh disampaikan terbantahkan bahwa sebenarnya Tuhan tuh logikanya sejak dulu tuh Tuhan tuh
tidak mau kita masuk neraka, maka dikasih kita syarat untuk mempersembahkan pembakaran ketika kita melakukan dosa, guys. Tidak akan binasa. Percaya akan darah Kristus, yang mana darah Kristus itu sudah menyucikanku. Itu dogmanya, dogma Kristen. Sementara Yesus tidak pernah ngomong gitu. Yesus ngomong bahwa percaya Yesus sebagai apa? Dia berkata gini, demikianlah mengenal engkau sesuai yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus. Yesus hanya utusan engkau. Dia juga berkata bahwa Tuhan Allah kita, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan Allah kita. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Selesai, guys. Ini dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Karena dia bilang Tuhan Allah kita. Terus ngomong Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah, guys. Selesai sudah. Akan menghukum kita, membunuh kita, menghancurkan kita di neraka. Allah akan melewati kita. Oh, kenapa? Karena ada darah Kristus dalam hati kita. Dulu kan hanya ada darah anak domba jantan. Kenapa kok sekarang harus darah ini? Itu logikanya, guys. Jadi suatu yang dulu tuh cukup begitu, usaha kita cukup, tiba-tiba harus dia berusaha lagi. Aneh sekali. Itu merubah Tuhan yang nggak mampu menjadi Tuhan yang mampu menjadi Tuhan yang nggak mampu untuk membunuh dosa, guys. Kristus dalam hati kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, cuy. Itu bukan ajaran Kristen. Sehingga ketika ada darah Kristus dalam hati kita, menyucikan kita, harusnya kita binasa, tapi dilewati dari penghukuman itu. Sehingga kita bisa selamat. Jadi jangan kamu bilang, oh Tuhan gak berani hukum manusia. Oh, itu namanya bidat hyper grace, saya sudah bilang. Hati-hati. Nah, sebenarnya saya berharap dengan teguran-teguran ini, Brian boleh bertobat, kembali ke jalan yang benar. Ada yang beberapa orang protes, kenapa Mas Luis kok tegurnya di media sosial, kenapa nggak langsung ketemu orangnya? Saya kasih tahu. Yang pertama, ajarannya itu menyebar luas di media sosial. Jadi saya harus dan wajib, saya juga berhak untuk meluruskan supaya semua orang yang tersesat karena pengajarannya secara media sosial boleh diluruskan juga melalui media sosial. Kedua, saya sedang berusaha untuk berdiskusi secara langsung dengannya face to face. Sekarang sedang diusahakan oleh salah satu komunitas Kristen supaya bisa ketemu langsung. Ketika ketemu dan berbicara, saya mau klarifikasi, kamu ini sebenarnya masih percaya Kristus apa enggak, ya kan? Yang kedua, saya akan tanyakan, apakah kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada di tempat lain? Ketiga, apakah kamu percaya bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik? Keempat, masihkah kamu percaya Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan satu-satunya? Sederhana aja, kita akan dengar apa yang menjadi jawabnya dari Brian ini. Ya, mudah-mudahan Roh Kudus menegur, Roh Kudus mengarahkan, dan Roh Kudus membuat dia mengerti kebenaran yang sejati. Ilustrasi di sini, God. Guys ya, gini loh, apa namanya ya, suatu hal yang harus kita tuh harus tahu diri. Contoh, misalnya saya melihat Ustadz Abu Somad melakukan kesalahan misalnya, ya, itu ibaratnya gini loh, saya tidak mungkin secara terbuka dan vulgar mengatakan itu, gitu loh. Saya mungkin berpendapat, ya menyampaikan pendapat saya tanpa saya menyalahkan beliau, ya kan, secara umum. Saya dibilang pendapat saya berbeda dengan beliau, gitu. Saya gitu kan, misalnya saya ada suatu ustadz melakukan hal pendapat yang berbeda dengan saya tinggal bilang kami berbeda pendapat, selesai, tidak menyalahkan dia, karena itulah pendapat masing-masing. Tapi jelas menyalahkan, itu masalahnya di situ. Nah, artinya apa ya? Dia harus tabayun dulu. Oke lah, dia mau meluruskan Kristen progresif misalnya gitu kan. Tapi dia harus ngomong lebih ngarah kepada progresifnya, jangan pada orangnya, sosoknya gitu loh. Paham ya? Misal saya mau kritik tentang Islam Nusantara, saya tidak ngomong spesifik mengenai tokohnya, saya ngomong tentang Islam Nusantara sendiri misalnya gitu kan. Nah, di poinnya adalah kemana titik tembaknya, sasarannya kemana.
Nah, itu yang Luis nggak ngerti gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.